Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dengan mata pelajaran IPA. Sebelumnya kita telah melakukan UTS ya, melakukan kegiatan penilaian tengah semester dari bab 1 hingga akhir ya, bab 1 akhir ya. Kini kita telah masuk ke materi IPA bab 2 ya. Coba dilihat topik 1 pada gerak benda dan makhluk hidup. Nah, oke, sebelumnya kita mulai. Nah, maka Bapak akan tanya dulu pada kalian semua ya, apakah yang dimaksud dengan gerak, bagaimana makhluk hidup itu dapat bergerak, dan bagaimana benda dapat bergerak ya. Kerjakan di kolom komentar saja. Hanya tiga soal ya, kerjakan. Yang pertama, mengerjakan soal mendapatkan tambahan nilai 10%. Oke. Yang pertama adalah gerak pada benda. Ya, suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah ya terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Jadi titik acuannya misalkan pada titik A. Nah, benda tadi akan berpindah atau melakukan perpindahan ke titik B. Nah, ini yang dikatakan bergerak, adanya perpindahan dari titik A ke titik B. Nah, itu sebagai titik acuannya. Jadi si benda ini akan melakukan perpindahan. Nah, intinya seperti itu, dinyatakan sebagai benda bergerak. Gerak benda yang lintasannya lurus dinamakan gerak lurus. Nah, jadi ketika bendanya itu geraknya itu adalah lurus, tidak berubah, namanya gerak lurus. Nah, adapun ketika gerak lurusnya itu adalah beraturan, ini ya, beraturan lurus terus beraturan. Nah, itu namanya GLB atau gerak lurus beraturan. Namun ketika gerak si benda tadi itu tidak beraturan, nah seperti ini, maka disebut sebagai GLBB atau gerak lurus beraturan berubah ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gerak lurus suatu benda umumnya tidak beraturan. Nah, seperti itu. Coba jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Nah, coba dilihat, ini jarak. Nah, jarak akan melakukan perpindahan. Nah, ya, jarak itu menentukan skalar atau satuan. Misalkan jarak Indramayu ke Subang. Nah, jarak Indramayu ke Subang itu adalah misal 120 km. Nah, waktu yang ditempuhnya bagaimana? Nah, ini jarak ini harus ada waktu tempuhnya, jarak ini ya. Misalkan 120 km. Nah, di waktunya misalkan 2 jam. 2 jam ya. Di 120 dibagi 2. Nah, seperti itu hasilnya berapa? 60 km per jam. Jadi kecepatan ya. Jarak ini itu berhubungannya dengan waktu ya. Jarak berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan waktu atau S ya, sekon. Nah, ini sekon, dan jarak itu T ya. Jaraknya itu adalah dikatakan sebagai T. Jadi di mana ada jarak itu pasti ada waktu yang menentukannya, dan kecepatan menghasilkan kecepatan atau V ya, kecepatan. Nah, seperti itu. Perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Nah, tadi seperti yang Bapak bilang, ada A akan berpindah ke tempat B. Nah, itu seperti itu ya. Nanti perpindahan tadi yang dinamakan gerak benda atau perpindahan. Nah, seperti itu ya. Oke. Tadi kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Nah, jadi
seperti tadi contohnya, misalkan 120 km ya. Nih. 120 km, waktu tempuhnya hanya 2 jam. Nah, berarti kecepatannya berapa? V itu kecepatan ya. Nah, berarti berapa? 120 dibagi 2 sama dengan 60 km per jam. Nah, ini kecepatannya. Jadi, kelajuan jarak kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kelajuan itu. Jadi, kelajuan kendaraan tadi adalah 60 km per jam. Nah, coba kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Nah, ya, sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Sama juga. Misalkan seperti ini ya. Nah, jaraknya itu 1 meter. 1 meter itu berapa? 1000 cm ya. 1 meter berarti coba kita katakan 4 meter. Contoh ya. Kecepatan rata-rata ya. Nah, jaraknya 4 meter. Waktu yang ditentukan 2 menit misalkan. Nah, kecepatan suatu bendanya bagaimana? Sama halnya dengan tadi kelajuan, yaitu 4 dibagi 2. Jadi sama dengan kecepatannya berapa? 2 V. Nah, seperti itu ya. Kecepatannya misalkan perpindahan antara balok A ke balok B. Nah, ke balok B itu menghasilkan kecepatan berapa? Nah, kita bisa menggunakannya dengan rumus kecepatan. Namun kalau yang ditanyakan itu adalah kelajuan, maka yang ditanyakan kelajuan itu adalah S per T ya. V sama dengan S per T. Nah, itu S adalah sekon, nah T adalah menentukan jarak. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.